sini kelompok ini akan mengamati dan menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dan gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama tabel pengamatan, kedua alat tulis, ketiga alam sekitar. Dan untuk langkah kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat tulis dan tabel pengamatannya diperlukan. Kedua, pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Tiga, temukan lebih kurang 10 makhluk hidup, 5 hewan, dan 5 tumbuhan. Keempat, catatlah ke-10 jenis makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan. 5. Amatilah ciri-ciri dari setiap makhluk hidup yang telah dicatat tersebut dengan cermat. 6. Bubuhlah tanda centang sesuai dengan ciri-ciri yang Anda amati pada tabel 1.1 dalam lembar kerja yang disediakan. Berikut ini ciri-ciri makhluk hidup tumbuhan. Yang pertama, pohon pepaya. Kedua, pohon kelapa. Ketiga, pohon cabai. Keempat, pohon pisang. Kelima, tumbuhan buah naga. Untuk ciri makhluk hidup hewan, yang pertama ada sapi, kedua kambing, ketiga kucing, keempat ayam, kelima burung. Berikut kami akan tampilkan tabel hasil pengamatan yang sudah kami praktikkan. Dan berikut sedikit penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Bernafas, semua makhluk hidup bernafas untuk memperoleh energi dari makanan. Tumbuhan bernafas melalui stomata, sedangkan hewan dan manusia menggunakan organ seperti paru-paru, insang, atau trakea. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertambahan ukuran, berat, dan kemampuan. Misalnya, biji tumbuhan menjadi pohon, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ketiga, memerlukan makanan dan minuman. Semua makhluk hidup butuh nutrisi untuk mendapatkan energi dan mempertahankan hidup. Keempat, bereaksi terhadap rangsang. Makhluk hidup dapat merespon rangsangan dari lingkungan. Contohnya, putri malu menutup daunnya saat disentuh, dan manusia menarik tangan saat terkena panas. Keenam, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Hewan bergerak dengan berpindah tempat, sedangkan tumbuhan bergerak sebagian tubuhnya, misalnya daun yang mengarah ke cahaya. Yang kedua adalah gerak pada tumbuhan, yang mengamati gerak seismonasti dan niktinasi pada putri malu. Yang pertama, seismonasti. Pada percobaan pertama dengan sentuhan halus. Saat disentuh, sentuhan halus hanya menutup di satu ruas daun yang terkena sentuhan. Menit ketiga, daun mulai membuka sedikit. Menit kelima, daun mulai membuka lebih banyak. Menit ketujuh, daun sudah hampir membuka semua. Percobaan kedua dengan sentuhan sedang. Saat disentuh, sentuhan sedang semua ruasnya bereaksi menutup sebagian, tidak semuanya. Pada saat menit keempat, setelah disentuh daunnya mulai bereaksi sedikit membuka. Menit kelima, tidak jauh berbeda reaksinya dari selang waktu 4 menit. Menit ketujuh, daun sudah membuka tapi tidak semuanya. Pada percobaan ketiga, dengan sentuhan kasar. Saat disentuh sentuhan kasar, semua daun putri malu menutup semua. Waktu ke-3 menit, reaksi yang terjadi pada daun putri malu tetap menutup. Menit ke-5, daun putri malu memberikan reaksi tetap menutup. Menit ke-7, waktu selang 7 menit, putri malu memberikan reaksi sedikit membuka. Yang kedua, niktinasti. Yang pertama, bagian A, di tempat terang. Mula-mula daun putri malu belum menunjukkan reaksi. Bagian B, ditutup tanpa adanya cahaya. Mula-mula sebelum ditutup daun putri malu belum menunjukkan reaksi. Setelah setengah jam kemudian, putri malu tetap tidak menunjukkan reaksi karena dibiarkan tidak dikenai reaksi apapun.
Setelah setengah jam, daun putri malu memberikan reaksi. Semua ruas daunnya tertutup karena tidak adanya cahaya yang masuk. Yang kedua, gerak tropisme atau geotropisme negatif. Berikut hasil pengamatan pertumbuhan biji tanaman kacang hijau. Hari ke-1, gelas A masih belum mengalami pertumbuhan dan gelas B masih belum mengalami pertumbuhan. Hari ke-3, gelas A, biji kacang sudah mulai tumbuh akar dan daun kecil. Dan gelas B, biji kacang sudah mulai tumbuh akar dan daun kecil. Hari ke-5, gelas A, daun kacang hijau semakin banyak, batang tinggi-tinggi dan tumbuh ke atas. Dan gelas B, daun kacang hijau mulai banyak, batangnya mulai tinggi-tinggi tetapi membelok mengikuti arah gravitasi dan arah cahaya matahari. Hari ke-7, gelas A, daun kacang hijau tumbuh semakin banyak dan mekar, batangnya semakin tinggi dan sebagian belok mengikuti arah cahaya matahari. Dan gelas B, daun kacang hijau tumbuh semakin banyak dan mekar, batangnya semua tambah tinggi dan membelok mengikuti arah gravitasi dan cahaya matahari.